Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menerapkan partial view di web saya dan kita akan sedikit memodif di bagian login ini. Kita akan mengarahkan action login ini langsung ke dashboard admin. Tetapi untuk pengisian dari username, password, dan emailnya itu kita ambil dari data yang sudah kita masukkan di database. Jadi kita tidak membuat validasi untuk inputan di setiap username, password, dan email ini yang mana yang bisa untuk ke dashboard tersebut. Tapi kita mengambil dari database. Oke. Nah, kita akan membuat partial view. Seperti apa partial view itu? Partial view. Bentar. Oke, untuk partial view. Nah, untuk sebelumnya di sini saya udah ada buat folder mitra, pelanggan, dan user. Lalu di setiap folder ini ada isi create, edit, blend, dan index. Oke. Nah, yang namanya partial view itu adalah kita hanya membuat main konten di setiap filenya. Oke. Di setiap file ini kita hanya membuat main konten atau isi dari web tersebut. Yang seperti CSS, footer, navbar atau lainnya itu kita buat dia di partial view-nya. Nah, cara pembuatannya tuh yang pertama saya ada membuat folder layout di admin. Nah, lalu saya ada buat beberapa file, ada app, ada CSS, footer, header, JS, dan sidebar. Nah, isi dari applet-nya yang pertama adalah seluruh dari dashboard admin kita. Pertama kita copy lalu kita pastekan di app.blend.php. Nah, lalu kita kelompokkan yang mana bagian CSS, yang mana bagian footer, yang mana bagian header, dan JS. Lalu untuk sidebar-nya, kita kelompokkan mereka sesuai nama filenya. Sebelumnya ini seperti ini. Nah, sebelumnya ini sebelum ada ini di isi dashboard ini pasti panjang. Ada yang isinya seperti ada isi dari campuran dari layout adminnya. Ada app, CSS, footer. Tapi kita fungsi dari partial view ini supaya codingan kita itu makin singkat atau mudah dibaca. Jadi isi codingan kita ini hanya konten, isi main konten yang dimana itu merupakan isi dari web kita. Jadi kita tidak perlu memikirkan CSS, view lagi untuk mengubah-ubahnya. Kita sudah letak dia di folder layout dan admin. Oke. Nah, cara pemanggilan itu yang pertama kalian sisakan di setiap file kalian itu main konten kalian. Nah, di sini main konten saya ini ada ini. Nah, ini merupakan main konten saya, dua div ini. Lalu dari main konten itu yang pertama kita extendkan layout.admin.app yang dimana itu merupakan folder app yang berada di folder admin dan berada di folder layout. Oke. Nah, lalu kita sectionkan ini merupakan konten. Lalu kita end section. Nah, isi dari layout.admin.blend ini. Nah, ini merupakan kumpulan dari footer, CSS, navbar, sidebar, JS, dan lain sebagainya. Oke, yang pertama kita pasti kalian pertama kali jumpa CSS. Nah, CSS itu kalian copy semuanya. Ini sebelum diubah ya. Misalkan CSS kalian ada beberapa baris gitu. Oke. Ada beberapa baris. Misalkan misalkan ini ada isi CSS kalian. Nah, misalkan ini isi CSS kalian segini. Nah,
Yang ini kalian copy atau cut boleh, lalu kalian pindahkan ke css.blade ini. Nah, setelah kalian pindahkan isinya ini, lalu di .blade-nya ini kalian buat seperti ini. Add include, lalu kita panggil file dari CSS itu yang berada di folder admin dan berada di folder layout. Nah, begitu juga untuk sidebar. Oke. Sidebar ini kita buat juga. Sama seperti tadi caranya, kalian copy semua isi sidebar, kalian pindahkan ke file sidebar, lalu kalian buat include nama file sidebar kalian. Nah, oke. Nah, ini main konten kita. Lalu ada header, kalian bisa juga pakai header. Nah, oke. Lalu untuk konten nih kalian buat yield. Nah, untuk footer sama, untuk JS juga sama, kalian buat seperti yang saya jelaskan tadi. Kalian pindahkan ke file sesuai namanya, lalu kalian buat include, kalian panggil nama filenya. Oke. Nah, mungkin cuman itu aja untuk partial view. Kita cuma mempersingkat yang dimana sebelumnya ini kalian bisa lihat video sebelumnya, pasti untuk file dari setiap index, create, dan edit ini pasti panjang sekali. Nah, di sini kita singkat seperti ini. Hanya berisi main konten kita saja. Oke. Nah, ini start main konten, lalu isi main konten. Lalu end. Nah, lalu ada beberapa perubahan yang saya bilang tadi di dashboard. Nah, untuk login, sebentar. Untuk login, nah, oke, kita lanjut. Untuk login ini yang ada di out controller. Nah, yang ada di sini kita ada melakukan beberapa perubahan. Yang mana saya tadi bilang kita tidak perlu menggunakan validasi untuk inputan yang cuman bisa masuk ke dalam login dashboard. Nah, sini ada perubahan di function login. Yang pertama kita pastikan kita sudah memvalidasi. Kita udah validasi username sama passwordnya. Nah, di sini yang saya ada melakukan perubahan. Sini kita melakukan pengecekan email dan password menggunakan hash. Nah, kita panggil user di database user, yang dimana email kita request di name-nya email. Lalu ini merupakan seperti pengecekan email sama password aja. Nah, codingannya seperti ini, yang dimana kita ambil dari database user. Oke. Lalu jika user has ini cek request password, lalu kita apain user ini sama dengan password. Lalu kalau betul, kalau memang sudah ada di database, maka kita apain out login database user, kita redirect dia ke dashboard dengan pesan sukses. Oke. Lalu jika tidak, maka akan kembali ke root out dengan status error. Nah, lalu cara pengaktifan error atau enggaknya itu kita buat dia di view login ini tadi. Kita ada melakukan seperti ini. Ada if section, jika error dia melakukan pemesanan error, silakan coba lagi. Lalu juga ada seperti ini, ada kita menggunakan any dengan pesan dangerous. Oke. Nah, lalu kita cobakan di web kita tadi ya. Nah, kita login. Oh, sebelumnya yang saya bilang tadi di database user ya. Sebelumnya kita buat dulu inputan di user ini. Nah, ini kan masih kosong. Jadi kita tambahkan. Lalu kita misalkan username kita Alan dengan Alan @g @a. Oke, lalu kita passwordnya Alan juga. Nih.
passwordnya Alan, Alan@a, kita save. Nah, kita melakukan password di hash, kita hashkan, di mana ini sebenarnya passwordnya itu Alan. Nah, lalu kita bisa melakukan login. Sebentar. Nah, di login tadi kita membuat Alan. Lalu passwordnya juga Alan. Oke. Lalu ada emailnya alan@a. Nah, yang dimana seharusnya ketika kita login, dia akan berhasil dan akan mengirim ke halaman dashboard. Oke, kita coba. Nah, oke. Dia mengirim kita langsung ke dalam dashboardnya itu. Nah, mungkin kalian bisa lihat sedikit view ya. Di sini saya mengarahkannya actionnya ke dashboard dengan metode post. Nah, oke. Dan udah kita buat seperti ini tadi. Error untuk di view cuman itu perubahannya. Dan mungkin cuman itu aja materi kita kali ini. Selamat mencoba di rumah. Maaf jika ada kesalahan. Dan semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.